Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Fun Study Channel. Hari ini melanjutkan subbab yang kelima, yaitu mengenai menggambar grafik pertidaksamaan linear kuadrat. Di sini sudah disajikan contoh soal, langsung saja kita kerjakan. Untuk mengerjakan soal ini ada beberapa langkah. Dengan langkah yang pertama. Oke, di sini langsung kita langkah pertama, yaitu tentukan titik potong. Jadi ketika menggambar pasti kita tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini pada soal sistem pertidaksamaannya di sini ada dua pertidaksamaan ya. Jelas yang atas ini sebagai pertidaksamaan kuadrat. Nah, ada bentuk kuadratnya ya. Maka ini disebut pertidaksamaan kuadrat. Kalau yang bawah ini tidak ada kuadratnya, dia disebut sebagai pertidaksamaan linear. Nah, kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari pertidaksamaan linear dulu. Dari pertidaksamaan linear. Nah, titik potong terhadap sumbu X, titik potong sumbu X itu artinya Y yang bernilai 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya yang bernilai 0. Kalau mencari titik potong dari pertidaksamaan linear, kita bisa membuat tabel dulu ya. Oke, kita buat tabel di sini. Ini ada X, ada Y, kemudian yang bawah untuk pasangan titik X, Y. Nah, kalau di soal di sini bentuknya adalah pertidaksamaan, tetapi ketika mencari titik potong pertidaksamaannya menjadi persamaan. Tanda pertidaksamaan ini nanti berubah menjadi tanda sama dengan, maka di sini berubah menjadi Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Ya, jadi di sini kan tandanya pertidaksamaan. Ketika mencari titik potong, maka pasti berubah menjadi persamaan. Nah, sekarang kita letakkan 0 secara bergantian. Ketika titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya yang 0. Y-nya yang 0. Kalau titik potong sumbu Y, maka X-nya yang bernilai 0. Nah, sekarang kita isi kolom-kolom yang masih kosong. Kita cari di sebelah sini. Ketika Y-nya yang sama dengan 0, berapakah nilai X-nya? Kita gunakan persamaannya. Persamaannya yaitu Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Y-nya kita sudah tahu nilainya 0, maka Y bisa kita ganti dengan 0 sama dengan negatif 2X, nilai X yang dicari, ditambah 4. Kemudian 4-nya pindahkan ruas ke kiri sehingga 0 positif pindah ruas menjadi negatif 4 sama dengan negatif 2X. 0 kurangi 4, negatif 4 sama dengan negatif 2X. Nilai X diperoleh dari negatif 4 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah positif 2. Sehingga ketika Y-nya 0, X-nya bernilai 2. Di sini kita isi dengan 2. Nah, sekarang satunya ketika X-nya yang bernilai 0. X-nya yang bernilai 0. Maka kita gunakan lagi persamaan ini, Y sama dengan negatif 2X ditambah 4. Nilai Y yang dicari, maka Y tetap Y sama dengan negatif 2 kali X-nya ganti 0 ditambah 4. Y sama dengan berapapun kali 0 hasilnya 0 ditambah 4, maka nilai Y sama dengan 4. Artinya ketika X-nya 0, Y-nya bernilai 4. Maka ini kita isi dengan 4. Nah, pasangan titiknya X, Y. Artinya X-nya yang 2, Y-nya yang 0. Yang sini X-nya 0, Y-nya 4. Nah, ini ketemu titik potongnya. Ini baru titik potong dari pertidaksamaan linear. Sekarang kita ke langkah 2. Oke, kita ke langkah 2. Sama menentukan titik potong, tetapi kita sekarang titik potong dari pertidaksamaan kuadrat. Titik potongnya sama terhadap sumbu X dan sumbu Y ya. Tapi langsung saja di sini saya tulis tentukan titik potong dari pertidaksamaan kuadrat.
Nah, kalau titik potong pasti bergantian, Y-nya yang 0, satunya X-nya yang 0. Sekarang kita gunakan ketika Y-nya yang 0. Kalau Y-nya sama dengan 0, berapakah nilai X-nya? Nah, kita perhatikan yang pertidaksamaan kuadrat. Di sini tandanya adalah pertidaksamaan. Kalau kita cari titik potong, pasti ini berubah menjadi persamaan. Sehingga Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Y-nya kita ganti nilainya dengan 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita perlu faktorkan dulu. Caranya buat kurung buka kurung tutup sebanyak 2, kemudian X kuadrat, X-nya ada 2, 1 di depan, 1 di belakang. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, di sini tugas kita adalah mencari dua bilangan ini ya. Dua bilangan yang ketika dijumlahkan itu hasilnya yang tengah, yaitu hasilnya negatif 3. Kemudian ketika dikalikan hasilnya adalah positif 2. Nah, perkalian yang menghasilkan positif itu bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Saya mau coba dua perkalian antara negatif dan negatif, yaitu negatif 2 kali negatif 1. Betul ya, negatif 2 kali negatif 1 ketemunya positif 2. Sekarang bagaimana ketika negatif 2 kita tambah dengan negatif 1? Negatif 2 tambah negatif 1 artinya negatif 2 dikurangi 1. Ini positif ketemu negatif kan negatif ya. Negatif 2 dikurangi 1 hasilnya adalah negatif 3. Nah, ternyata cocok ya. Ketika dijumlahkan negatif 3, ketika dikalikan hasilnya adalah positif 2. Jadi dua bilangan yang dimaksud adalah negatif 2 dan negatif 1. Nah, ketika sudah memfaktorkan, maka masing-masing sama dengan kan 0. X kurangi 2 sama dengan 0, maka X sama dengan 0, negatif 2 pindah ruas menjadi positif 2. Diperoleh X sama dengan 2. Ini juga sama dengan kan 0, X kurangi 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya 0, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Nilai X-nya sama dengan 1. Nah, ada dua titik di sini ya. Kalau Y-nya 0, X-nya 2. Maka titiknya adalah, ingat titik itu harus X, Y, maka titiknya ini 2,0. Yang satunya kalau Y-nya 0, X-nya juga sama dengan 1, maka ini titiknya adalah X, Y, yaitu 1,0. Nah, ini baru untuk Y sama dengan 0. Sekarang ketika X-nya yang 0, nah kalau X-nya yang 0 kita gunakan juga persamaannya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2, nilai Y yang dicari. X-nya gantikan dengan 0, 0 kuadrat kurangi 3 kali 0 tambah 2. Y sama dengan, ini kan 0 ya, 0 kurangi 0 tambah 2 hasilnya adalah 2. Sehingga pasangan titiknya, kalau X-nya 0, Y-nya 2, titiknya adalah 0,2. Nah, jadi dari langkah 1 diperoleh 2 titik, kalau dari langkah 2 diperoleh 3 titik. Sekarang kita ke langkah 3. Langkah 3 saya teruskan di sini, yaitu menggambar grafik. Oke, kita gambar grafiknya. Buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya ya. Jangan lupa kalian pakai penggaris ya. Maaf, ini saya tidak menggunakan penggaris. Di sini ada sumbu X, kemudian ada sumbu Y. Kemudian titiknya kita buat kelipatan 1, boleh. Sini 1, 2, 3, 4. Jangan lupa sini ada 0 ya. Kemudian ke atas juga sama, ini 1, ini 2, ini 3, sini 4. Nah, kita letakkan titik-titiknya. Dari langkah 1 dulu, titiknya di sini ada 2,0, 2,0, X-nya 2, Y-nya 0, maka di sini ada titik 2,0. Kemudian pasangannya dengan 0,4, 0,4, X-nya yang 0, Y-nya 4, maka di sini adalah titik 0,4. Dari 2 titik ini kita tarik garis lurus. Nah, anggap aja lurus ya, karena ini nggak pakai penggaris. Oke, ini untuk garis Y sama dengan negatif 2X ditambah 4.
Oke, kita letakkan lagi titik yang dari langkah 2, ada 2,0 juga, berarti masih di sini ya, 2,0. Kemudian 0,2, 0,2 X-nya 0, Y-nya 2, berarti di sini ada 0,2. Kemudian ada lagi 1,0, berarti di sini. Ini 1,0. Nah, kita tarik ketiga titik ini ya, 1, 2, 3, kita tarik garis. Sorry, kalau ini bukan garis ya, tapi kurva. Nah, karena ini kan kuadrat ya, pertidaksamaan kuadrat, berarti ini kurva. Oke, kita tarik, sudah ketemu kurva seperti ini. Kemudian sekarang kita tentukan daerah yang diarsir. Untuk menentukan daerah yang diarsir ketika menggambar grafik, maka selalu ambil 0,0 ya. Ketika menggambar grafik selalu yang diambil adalah 0,0. Oke, kita substitusi dulu. Ambil 0,0, artinya X-nya 0 yang depan, Y-nya 0 yang belakang. Nah, kita substitusikan satu persatu. Pertama ke sini dulu, ke kurvanya ini ya, Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 2. Y-nya gantikan dengan 0, 0 lebih dari atau sama dengan 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 tambah 2. 0 lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 0 tambah 2, hasilnya 2. 0 lebih dari 2 itu pernyataan yang salah ya. Jadi dari grafik ini manakah 0,0? Kan di sini ya tempatnya ya. 0,0. Ternyata pernyataannya 0,0 itu pernyataan yang salah ya. 0,0 pernyataan yang salah. Tadi kita membahas tentang grafik yang kuadrat. Grafik yang kuadrat itu kan yang melengkung ini ya, yang kurva ini. Ingat yang kita arsir. Yang kita arsir itu daerah yang salah. Kemudian yang bersih otomatis sebagai daerah yang benar. Nah, yang kita cari itu adalah daerah yang bersih, dicari sebagai DP atau daerah penyelesaian. Oke. Jadi di sini ketika diambil 0,0 di kurvanya ini pernyataannya adalah salah. Akibatnya titik yang di sekitar 0,0 atau yang di bawah kurva ini artinya juga salah ya, sehingga yang kita arsir tadi adalah pernyataan yang salah. Kalau daerah sini yang salah, maka dari kurva ini kita arsir daerahnya ke bawah sini. Nah, kita arsir daerah yang salah, kan yang diarsir yang salah. Di sini salah, maka dari kurva ini ke bawah kita arsir semuanya. Oke. Selanjutnya masih ada satu lagi, disubstitusi ke sini 0,0. Oke, kita substitusi 0,0 ke Y kurang dari atau sama dengan negatif 2X tambah 4. Substitusi masih dengan 0,0, jadi Y-nya diganti dengan 0 kurang dari atau sama dengan negatif 2 kali 0 ditambah 4. 0 kurang dari atau sama dengan 0 tambah 4. 0 kurang dari atau sama dengan 4. Kalau ini pernyataannya jelas benar ya, kalau 0 itu kurang dari 4. Artinya ketika 0,0 disubstitusi ke pertidaksamaan linear, hasilnya benar. Dari sini 0,0 itu kalau sisi yang garis ini ya, 0,0 itu bernilai benar. Nah, di sini ada garisnya ke sini, dari sini ya garisnya ya. Kalau tadi dari ini diambil 0,0 itu hasilnya benar, maka dari sini ke sini itu semua daerahnya adalah daerah yang benar. Nih, daerah yang benar. Yang kita arsir tadi adalah daerah yang
salah. Kalau ini dari garis ke sini benar, maka dari garis ke ataslah yang salah. Yang diarsir yang salah, maka dari garis ke atas ini yang kita arsir. Ya, jadi dari garis ini tadi ketika disubstitusi 0,0 pernyataannya benar. Akibatnya semua daerah dari garis ke bawah itu bernilai benar dan dari garis ke atas bernilai salah. Yang diarsir yang salah, maka garis ke atas ini yang saya arsir. Nah, ini kan arsirannya terus ya, terus ke sana mengarsir sehingga kita cari daerah yang bersih itu sebagai DP. Maka inilah yang disebut sebagai DP sampai bawah ini ya. Ini pun semuanya DP. Nah, ketika ini soalnya pilihan ganda, kalau di sini kita peroleh DP itu adalah daerah yang bersih ya. Kita ingat kembali keterangannya ketika soal pilgan. Ketika soal pilgan, DP adalah daerah yang diarsir. Nah, di sini kita sudah stop langkahnya kita sampai menentukan DP. Pada oret-oretan kita atau gambar kita, DP itu adalah daerah yang bersih ya. Nah, ketika pada pilgan ini, daerah yang bersih ini kita cari sebagai daerah yang diarsir. Nah, daerah yang bersih kan ini kita cari. Opsi A tidak, opsi B tidak, opsi C bukan ini, opsi D bukan. Nah, opsi E, oh iya, ternyata ini daerah yang diarsir, sehingga jawabannya adalah yang E. Jadi DP yang kita peroleh, oh sorry nggak kelihatan ya ini tadi ya, sehingga ini DP yang kita peroleh bersih, pada pilihan kita ambil daerahnya yang diarsir, sehingga jawabannya yang E. Oke, lanjut ke contoh soal berikutnya. Di sini yang ditanyakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier kuadrat. Yang ini merupakan pertidaksamaan linier dan yang belakang ini merupakan pertidaksamaan kuadrat karena ini ada pangkat tertingginya kuadrat. Pada gambar berikut menempati daerah, jadi kita cari HP atau DP-nya nanti ada di daerah berapa? Daerah 1, 2, 3, atau 4. Nah, caranya sama seperti soal sebelumnya. Tadi ada beberapa langkah. Dengan langkah yang pertama adalah kita selalu tentukan dulu titik potong ya. Jadi mau pertidaksamaan linier kuadrat ataupun linier kuadrat, pasti yang pertama tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari, kita cari dulu dari pertidaksamaan liniernya. Dari pertidaksamaan linier. Nah, yang kita tahu titik potong terhadap sumbu X artinya nilai Y-nya yang 0. Kalau titik potong terhadap sumbu Y artinya X-nya yang bernilai 0. Nah, kalau pertidaksamaan linier mau cari titik potong, lebih mudahnya kita buat tabel. Di sini ada X, ada Y, kemudian ini pasangan titik X, Y. Nah, kemudian kalau pada soal ini merupakan tanda pertidaksamaan, tetapi ketika kita mencari titik potong pasti selalu berubah menjadi persamaan, sehingga menjadi Y sama dengan X tambah 15. Kemudian meletakkan 0 bergantian. Titik potong terhadap sumbu X, Y-nya yang 0, titik potong terhadap sumbu Y, X-nya yang bernilai 0. Nah, sekarang diisi kolom-kolom yang masih kosong. Di sini pertama ketika Y-nya 0, ketika Y-nya sama dengan 0, berapakah nilai X-nya? Maka kita gunakan persamaannya, ada Y sama dengan X tambah 15. Y-nya diganti dengan 0 sama dengan X-nya yang dicari tambah 15. Maka 0 positif 15 pindah ruas menjadi negatif 15 sama dengan X. 0 dikurangi 15 hasilnya negatif 15 sama dengan X. Sehingga ketika Y-nya 0 di sini, X-nya bernilai negatif 15. Nah, sekarang kalau X-nya sama dengan 0, berapakah nilai Y-nya?
X sama dengan 0, berapakah nilai Y-nya? Kita juga sama gunakan persamaan ini. Y sama dengan X ditambah 15. Nilai Y yang dicari sama dengan X-nya, substitusi 0 ditambah 15. Maka nilai Y sama dengan 0 tambah 15, hasilnya adalah 15. Sehingga ketika X-nya 0, pasangannya adalah Y-nya 15. Nah, sekarang kita tulis pasangan titiknya. Ada negatif 15,0 pasangan titik X, Y ya, yang belakang pasangan titiknya 0,15. Nah, kita sudah peroleh titik potong dari persamaan linear. Sekarang langkah kedua. Oke, sekarang langkah kedua, tentukan titik potong. Langsung saja ya, dari pertidaksamaan kuadrat. Titik potongnya juga sama terhadap sumbu X dan sumbu Y, tapi sekarang ini dari pertidaksamaan kuadrat. Nah, sama caranya kita ambil dulu ketika Y-nya sama dengan 0, Y sama dengan 0, berapa nilai X-nya? Dari pertidaksamaan ini kalau mencari titik potong pasti berubah menjadi persamaan, sehingga menjadi Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X tambah 12. Y-nya diganti 0 sama dengan X kuadrat dikurangi 13X ditambah 12. Nah, ini persamaan kuadrat. Mau cari X difaktorkan. Buat kurung buka kurung tutup ada 2. X kuadrat dijabarkan menjadi X1-nya di depan, X1-nya di belakang. Jangan lupa sama dengan 0. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari dua bilangan ini, dua bilangan yang ketika dijumlahkan hasilnya itu bilangan yang ada di tengah. Bilangan yang ada di tengah ini adalah negatif 13. Dan ketika dikalikan hasilnya adalah yang belakang, yaitu positif 12. Hasil perkalian positif bisa positif kali positif, bisa negatif kali negatif. Karena ini hasil penjumlahannya negatif, maka perkaliannya adalah hasil dari bilangan negatif kali bilangan negatif. Saya ambil di sini 12 itu perkalian dari negatif 1 kali negatif 12. Nah, sekarang bagaimana jika kedua bilangan ini dijumlahkan? Negatif 1 tambah negatif 12. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah negatif 13. Nah, ternyata cocok ya, bahwa ketika dikalikan hasilnya 12, ketika dijumlahkan hasilnya negatif 13. Jadi dua bilangan yang kita cari itu adalah negatif 1 dan negatif 12. Maka sini negatif 1, sini negatif 12. Masing-masing disama dengan 0, X dikurangi 1 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah 0, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. X-nya sama dengan 1. Kemudian di sini X dikurangi 12 sama dengan 0, X sama dengan 0, negatif 12 pindah ruas menjadi positif 12. Nilai X sama dengan 12. Sehingga ada dua titik ya, ketika Y-nya 0, X-nya diperoleh 1. Maka titiknya adalah X, Y, yaitu 1,0. Nah, ketika Y-nya sama dengan 0 juga diperoleh X-nya itu 12. Maka titiknya adalah 12,0. X dulu baru Y. Oke, sekarang bagaimana ketika X-nya yang sama dengan 0? X sama dengan 0, maka gunakan persamaan yang sama. Y sama dengan X kuadrat dikurangi 13X ditambah 12. Y yang dicari sama dengan X-nya ganti 0, X kuadrat, maka 0 kuadrat dikurangi 13 kali 0 ditambah 12. Y sama dengan 0 kuadrat 0 ya, 0 kurangi 0 tambah 12, hasilnya adalah 12. Sehingga pasangan titik yang ada di sini adalah titik X, Y, yaitu 0,12. Nah, jika sudah berarti kita bisa masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menggambar grafik. Oke, kita gambarkan grafiknya. Ada sumbu X, sumbu Y dulu ya. Di sini
Nah, ini ada sumbu Y, kemudian ini 0, sini ada sumbu X. Oke, kita substitusikan titik-titiknya, ada 5 titik ya. Di sini ini 15, 12. Maka saya mau ambil dari kelipatan 5. Berarti ke kanan sini ada 5, 10, 15. Ke kiri ada negatif 5, negatif 10, negatif 15. Ke atas ada 5, ada 10, ada 15. Nah, kita masukkan dulu titik yang dari sini, yaitu pertama ada negatif 15,0. Negatif 15,0 berarti X-nya yang negatif 15, Y-nya 0. Di sini ada negatif 15,0. Pasangannya dengan 0,15, X-nya yang 0, Y-nya yang 15. Ada di sini 0,15. Nah, ini kita temukan garis dari persamaan linear ya. Dari 2 titik kita hubungkan menjadi 1 garis. Ini adalah garis untuk Y sama dengan X ditambah 15. Sekarang dari ketiga titik ini juga kita letakkan di sini. Yang pertama ada 1,0, X-nya yang 1. X-nya yang 1, misal di sini, ini adalah titik 1,0. Kemudian ada 0,12. X-nya yang 0, Y-nya 12. Berarti di antara 10 sama 15, misal di sini ada 0,12. Kemudian 12,0, X-nya yang 12. Misal di sini ada titik 12,0. Nah, dari ketiga titik ini ya, 1, 2, 3 kita hubungkan menjadi kurva. Nah, ini adalah kurva untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 13X ditambah 12. Oke, kemudian yang dicari apa ini? Himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian itu sama juga dengan DP atau daerah penyelesaian. Maka di sini kita harus mengarsir ya, menentukan DP, tapi sebelumnya harus mengarsir dulu. Oke, yang harus diingat adalah arsir daerah yang salah, ya kan? Kemudian daerah yang bersih itu artinya daerah yang benar. Nah, yang kita cari nanti adalah daerah yang bersih, yang kita cari sebagai DP atau daerah penyelesaian. Nah, untuk kita mencari daerah yang diarsir, maka kita harus ambil sembarang titik ya, sembarang titik. Ingat, kalau kita sedang menggambar grafik, ini menggambar grafik, maka selalu ambil 0,0. Jadi ketika menggambar grafik atau mengarsir daerah, selalu ambillah titik 0,0 yang paling mudah untuk diambil. Nah, sekarang kita ambil 0,0, saya tulis di sini, ambil 0,0. 0,0 ini substitusikan ke pertidaksamaan linear dan pertidaksamaan kuadrat. Kita substitusi ke pertidaksamaan linear dulu. Dengan pertidaksamaan linearnya yaitu Y kurang dari atau sama dengan X ditambah 15. Yang diambil 0,0 artinya X-nya bernilai 0, Y-nya juga bernilai 0. Ya, kita substitusi, Y-nya ganti 0, kurang dari atau sama dengan X-nya juga diganti 0 tambah 15. 0 kurang dari atau sama dengan 0 tambah 15, hasilnya 15. 0 kurang dari 15, jelas ini pernyataan yang benar ya. 0 kurang dari 15 pernyataan yang benar. Oke, ini untuk yang garis lurus ini ya. Untuk yang linear, berarti untuk garis lurus ini kita cari 0,0. 0,0 letaknya ada di sini. Ini letaknya sih 0,0. Untuk garis, ternyata ketika diambil 0,0 hasilnya benar, pernyataannya benar. Maka dia ini pernyataannya benar. Sehingga dari garis lurus ini ke arah bawah semua pernyataannya benar, dan dari garis ini ke arah sana semua pernyataannya bernilai salah. Yang diarsir adalah pernyataan yang salah, ya kan? Kalau dari garis ini ke bawah itu benar, maka yang kita arsir dari garis ke atas, karena yang diarsir adalah daerah yang salah, sehingga ini kita arsir. Nah, kita arsir karena daerahnya salah.
Kita sudah mengarsir untuk pertidaksamaan linear. Sekarang 0,0 ini kita substitusikan ke pertidaksamaan kuadratnya. Pertidaksamaan kuadratnya bunyinya adalah Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat dikurangi 13X tambah 12. Substitusi juga, Y-nya ganti dengan 0, lebih dari atau sama dengan X-nya juga gantikan 0, 0 kuadrat dikurangi 13 kali 0 ditambah 12. 0 lebih dari atau sama dengan 0 dikurangi 0 tambah 12, hasilnya adalah 12. 0 lebih dari 12 ini adalah pernyataan yang salah ya, harusnya 0 kurang dari 12. Pada kurva ini ketika kita mengambil 0,0 di sini ternyata pernyataannya adalah salah, maka kita tulis di sini salah. Nah, artinya dari kurva ini, ya kan, daerah 0,0 ini adalah pernyataan yang salah. Artinya dari kurva di luarnya ini pernyataannya adalah salah. Sedangkan yang di dalamnya ini pernyataannya benar. Yang diarsir tadi adalah daerah yang salah. 0,0 salah, 0,0 salah ya di sini. Maka semua daerah di luar kurva ini salah dan yang salah diarsir, maka daerah ini kita arsir. Nah, daerahnya ini semua kita arsir. Daerah yang sebelah sini bukan berarti bersih ya, ini kalau mengarsir berarti semua ke sana pun masih terus diarsir. Nah, sehingga daerah yang bersih, ternyata ada daerah ini yang bersih, disebut dengan DP. Nah, jadi dari atas ke bawah ini disebut dengan DP. Langsung kita cari apa yang dimau di soal. Yang dimau di soal adalah himpunan penyelesaian. Berarti DP-nya, tadi kita peroleh DP-nya itu ini sama ini ya, daerah yang atas sama yang bawah kita sesuaikan. Daerah yang atas daerah 1, kemudian daerah yang bawah adalah daerah 2. Maka himpunan penyelesaian atau DP-nya adalah 1 dan 2. Jawabannya yang C. Ya, jadi ini sesuaikan dengan apa yang kita peroleh dari arsiran kita.